nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah pembelajaran dalam sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7 semester 1 dengan judul dakwah Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah, di mana pada konsep dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu diantaranya adalah yang pertama permulaan dakwah Nabi, yang kedua adalah prioritas dakwah Nabi, yang ketiga adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Yang pertama, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah diawali pada usia 40 tahun. Nabi mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian diperkuat oleh wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudatstsir ayat 1-7, di mana redaksinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatstsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir, yang artinya hai orang-orang yang beriman, yang artinya hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan dan Tuhanmu agungkanlah. Inilah yang menjadi dasar permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu bagaimana? Yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi atau sir, di mana dakwah secara sembunyi-sembunyi itu diawali dengan kepada orang-orang yang terdekat beliau, yaitu keluarganya dan para sahabatnya. Dalam kalangan wanita, yang pertama kali mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah istrinya yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian dari kalangan anak yaitu Ali bin Abi Thalib, dan kemudian disusul oleh para sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pola dakwah Nabi Muhammad SAW kemudian diteruskan dengan menjadikan Baitul Arqam sebagai tempat dakwah Muhammad SAW. Kenapa dijadikan tempat dakwah oleh Nabi Muhammad SAW? Karena tempatnya strategis dan daerah yang banyak aktivitas atau ramai, sehingga dapat menyamarkan suatu perkumpulan umat Islam yang masih minoritas pada saat itu. Kemudian pola dakwah Nabi Muhammad SAW kemudian diteruskan oleh para sahabat lainnya. Mayoritas semakin banyak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasan yang kedua adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Yang pertama adalah mengajarkan ketuhanan, artinya mengesahkan Allah, yaitu Rasul menyampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah menegaskan adanya hari pembalasan. Jadi segala kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal berupa kebaikan, dan keburukan akan mendapatkan balasan keburukan juga nanti di hari akhir. Ini yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah merubah perilaku jahiliyah. Sudah kita ketahui sendiri, pada masyarakat jahiliyah waktu itu suka mabuk, merampok, judi, bahkan bertengkar dan lain-lain. Nabi
Muhammad SAW merubah perilaku tersebut. Nabi Muhammad bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian yang keempat adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Pada saat itu, masyarakat jahiliyah biasanya bayi-bayi perempuan dibunuh dan perempuan dianggap mempunyai derajat yang rendah serta banyak perbudakan. Nabi merubah dengan ajaran yang dibawanya, yaitu dengan dakwahnya. Nabi bersabda, sesungguhnya manusia di hadapan Allah itu sama. Dan bagaimanakah caranya dakwah Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan metode dakwah dengan hikmah dan uswatun hasanah, tidak dengan paksaan, membunuh, atau kekerasan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Respon apa? Yaitu seperti penolakan. Pasti mereka menolak karena masih mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ini dilakukan oleh Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka melakukan penentangan, yaitu dengan cara menghalang-halangi masyarakat Makkah yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan mengapa atau apakah faktor penolakan masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Masyarakat Makkah itu hidup berkabilah-kabilah. Sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti Bani Hashim, Bani Ada, dan Bani Umayyah, serta Bani yang lain-lain. Mereka masing-masing mengunggulkan kabilah masing-masing. Jika mereka mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, mereka sama saja merendahkan atau menghinakan baninya. Jadi mereka takut kehilangan kekuasaan. Baik, selanjutnya adalah takut kehilangan status sosial mereka. Jadi sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan derajat budak, wanita, dan bangsawan itu sama. Jadi mereka menganggap suatu penghinaan terhadap status kebangsawanan mereka. Itu alasannya menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah hilangnya perdagangan patung. Kebiasaan mereka menyembah patung atau berhala. Jika mereka tidak menyembah patung atau berhala, maka kehidupan ekonomi mereka akan terganggu. Jadi patung mereka tidak akan laku. Untuk itu mereka menolak tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, pembahasannya adalah tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, yaitu satu adalah penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Nabi. Bahkan di depan rumah Nabi Muhammad SAW itu diberi duri. Dan Nabi Muhammad SAW ketika sholat juga dilempari kotoran, jadi mendapatkan penghinaan. Bagaimana kalau kamu saat sholat dilempari kotoran? Pasti responnya sangat tidak baik, tapi Nabi tetap bersabar. Yang kedua adalah berupa penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Nabi. Jadi
bukan hanya Nabi saja, tetapi juga pengikutnya juga mendapatkan penghinaan juga ancaman. Salah satunya adalah sahabat Bilal. Beliau dijemur oleh majikannya di tengah terik matahari, kemudian dilempari batu. Hal ini kemudian diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal kemudian dibebaskan dengan membeli Bilal dari majikannya tersebut, dan terbebaslah Bilal dari perbudakan. Kemudian yang ketiga adalah bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Jadi kafir Quraisy pernah mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan janji berapapun meminta akan diberikannya. Mereka juga mengiming-imingi wanita-wanita tercantik di Arab, asalkan Nabi menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi menolaknya. Dia tidak tergiur terhadap harta, kedudukan, dan wanita. Kemudian yang keempat adalah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Mereka memerintahkan Nabi untuk menyembah Lata dan Uzza atau berhala mereka untuk disembah oleh Nabi, dan kemudian beberapa hari mereka berganti menyembah Allah. Tapi Nabi menolaknya dengan turunnya surat Al-Kafirun, yaitu dengan redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan redaksinya yaitu la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Itulah penolakan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mau untuk bertukar kesembahan atau Tuhan. Kemudian pembahasan yang kelima adalah kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah sabar, tabah, dan kuat berargumen. Meskipun pintu rumahnya diberi duri dan beliau dilempari kotoran, Nabi tetap sabar dalam dakwahnya. Nabi itu kuat dalam berargumen karena ketika ditanyai tentang ketuhanan, tentang Tuhan, dan segala macam, beliau atau Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sangat cerdas. Kemudian memiliki hati yang bersih. Banyak pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW karena memiliki hati yang bersih. Kemudian mengandung kebenaran. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW mengandung kebenaran sehingga banyak pengikutnya menjadi masuk Islam. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.